anak-anak, marilah kita lanjutkan ke materi yang B, yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsipnya ada 5 anak-anak ya. Jadi untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia perlu berpegang pada prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip itu meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun kita ini berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda adat istiadat, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, tetapi kita harus memiliki prinsip bahwa di negara kita ini memang ada perbedaan. Perbedaan ini bukan suatu penyebab untuk yang kita permasalahkan sehingga nanti jadi konflik, tapi justru perbedaan ini merupakan suatu kekayaannya bangsa Indonesia. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang beda-beda tetapi kita tetap satu. Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan suku bangsa, kaya akan agama, kaya akan adat istiadat. Nah, ini lain dengan negara-negara yang lain. Kita kaya anak-anak ya. Kaya akan keanekaragaman, tetapi bangsa Indonesia tetap terikat dalam satu kesatuan. Ini yang dinamakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang yang kedua, kita masuk pada prinsip nasionalisme. Nasionalisme berarti sikap cinta tanah air anak-anak. Anak-anak pasti ingat ya, masih ingat ya. Dalam sikap nasionalisme ini kita harus mencintai seluruh wilayah tanah air kita. Kita harus bersiap siaga untuk membela tanah air kita. Jangan sampai tanah air kita jatuh ke tangan musuh. Jangan sampai ada sejengkal tanah pun di wilayah kita yang mengalir ke negara lain. Ini harus kita pertahankan anak-anak ya. Namun demikian, di dalam memiliki sikap cinta tanah air ini tidak boleh berlebih-lebihan, karena kalau berlebih-lebihan nanti jadinya chauvinisme. Chauvinisme itu sikap yang mengagung-agungkan negaranya sendiri dan meremehkan negara yang lain. Itu nanti bisa menimbulkan konflik dengan negara lain. Inilah anak-anak ya. Jadi kita harus memiliki sikap nasionalisme. Hal-hal yang sifatnya tidak realistis sepertinya yang bertentangan dengan sila pertama maupun sila yang kedua ya, dan sila yang lainnya, ini harus kita tanggalkan, harus kita hilangkan. Karena jika kita hanya mengagungkan negara kita sendiri, meremehkan negara yang lain, itu nanti berarti akan bertentangan dengan sila yang pertama. Karena Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan manusia itu beraneka ragam. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit hitam. Itu ciptaan Tuhan semuanya. Itu nanti kalau kita tidak meremehkannya, berarti meremehkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga akan bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang kedua. Karena Tuhan menciptakan manusia di dunia ini, seluruhnya ini, untuk saling hidup berdampingan secara damai. Kalau tidak, nanti akan timbul suatu peperangan dengan negara lain. Ini anak-anak ya. Jadi kita harus memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, tetapi tidak boleh sampai bersifat chauvinisme. Sekarang yang ketiga, yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang bebas. Tetapi walaupun kita diberikan kebebasan, tetapi kebebasan kita ini kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya apa yang kita lakukan harus disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab pada siapa? Tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Seandainya kalian melakukan sesuatu, itu nanti akan ada tagihan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalau kita hubungkan dengan sila yang pertama. Kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri, bertanggung jawab pada masyarakat sekitar kita. Misalnya begini, kalian mencuri itu jangan dianggap, jangan dikira kalau mencuri ora konangan gitu ya, itu aman karena kalian punya tanggungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan tidak bisa kita tipu, apapun yang kita lakukan
nanti akan ada balasannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Paham maksudnya ya? Jadi hidup di negara kita ini, prinsip yang ketiga adalah prinsip kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan wajib kita tanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat sekitar kita, pada diri kita, pada bangsa dan negara. Saya rasa cukup dulu videonya, nanti kita sambung.